inilah pentingnya kita belajar ta'aruf ilmu. Satu, supaya kita tidak menjadi kaum yang menggigit jari kelak pada waktu hari kiamat. Dua, kenapa kita belajar ini? Supaya kita tidak terjebak kepada sebuah fitnah yang bernama ta'assub kepada kelompok dan kepada golongan. Maka sifat-sifatnya apa saja? Ilmu-ilmu yang benar. Maka yang kita telah pelajari adalah sebagaimana kita merujuk kepada kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal As-Soyan yang kemudian menyusun kitab tersebut. Apa sifat ilmu yang benar itu? Maka kemudian beliau menguraikan dan menjelaskan bagaimana tanda ilmu yang benar, yang mana apabila seseorang itu mendapatkan ilmu itu, maka pastikan bahwasanya dia berjalan di atas ilmu yang benar. Maka sesungguhnya yang pertama adalah ta'zim maqala Allah wa ta'zim maqala Rasul. Yang pertama adalah kalau orang itu mendapatkan pemahaman yang benar, sifat ilmu yang benar yang pertama itu adalah ta'zim, yaitu adalah bagaimana dia senantiasa tunduk dan patuh kepada apapun yang diucapkan oleh Allah dan patuh kepada apapun yang diucapkan oleh Rasul, tanpa tapi, tanpa syarat. Karena sesungguhnya iman tidak akan pernah disebut iman kecuali adalah iman itu disertai dengan ketundukan dan kepatuhan. Sebagaimana sering saya ulang berkali-kali, iman itu adalah bahasa ketundukan dan bahasa kepatuhan. Sebagaimana ketika kita mendapatkan gula, tidak akan bisa kita sebut gula itu manis sampai kita mendapati, tidak akan bisa kita sebut itu gula sampai kita mendapati rasa manis. Kalau kita dapatkan butiran putih dimanapun kita dapatkan, tetapi ketika kita icip-icip ternyata tidak ada rasa manisnya, kita sepakat itu kita mengatakan itu bukan gula. Tapi ketika kemudian kita mendapati ada butiran putih di dalamnya ada rasa manis, pastikan bahwasanya itu adalah gula. Kenapa kita positif untuk mengatakan itu gula? Karena terdapat di dalamnya rasa manis. Iman tidak akan pernah disebut dengan iman sampai orang itu tunduk dan patuh. Apapun yang diucapkan Allah, apapun yang diucapkan Rasul, tanpa tapi, tanpa syarat. Kenapa? Karena Allah itu alim, Allah maha tahu. Adapun kita disebut oleh Allah sebagai makhluk yang tidak mengetahui apa-apa. Makanya orang ketika mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka pada dasarnya dia berada dalam pusaran kebodohannya sampai dia mengikuti apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ingat, Allah itu tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali membawa kemaslahatan dalam hidup kita. Disinilah kita paham, kalau kita sudah bicara iman, maka tidak ada ruang akal untuk kemudian mementahkan apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Kalau sudah bicara tentang sholat, sudah bicara tentang ibadah, akal itu hanya membantu kita untuk kemudian memahami apa yang dikatakan oleh Allah. Tetapi akal tidak boleh mementahkan iman yang telah dimiliki ketika dia tunduk dan patuh kepada apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Akal kita dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah tidak akan pernah sama. Dan tolong jangan pernah memaksakan akal kita untuk sama dengan ilmu yang telah Allah miliki. Kenapa? Allah ilmunya tidak terbatas, adapun akal kita adalah akal yang terjangkau, mata kita adalah mata yang terbatas. أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها